Selamat sore Pak Nurdana. Kami dari kelompok 1. Saya Samuel. Saya Sultan Anam. Saya Lukman Hakim. Kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami merancang sebuah sistem di mana sistem ini hanya berfokus pada manajemen suatu restoran. Ini kenapa perlu? Karena pada saat ini masih menggunakan cara-cara manual dan itu sangat mengganggu dan itu juga cukup menghambat operasional dari restoran tersebut. Apalagi kalau restoran ini cukup ramai. Salah satunya yang kita ambil contohnya adalah Play Cafe di sana. Play Cafe di sana itu kalau mereka ramai itu sampai keluar itu antriannya dan itu membutuhkan waktu yang lama banget buat customer menunggu makanannya ataupun menunggu antriannya. Kenapa kami membuat ini? Ini rumusan masalahnya. Nah, di sini pemesanan manual, jika menggunakan pemesanan manual dan itu yang seperti saya sampaikan tadi, itu masih memerlukan antrian yang sangat panjang ya kalau seandainya tamunya atau customernya itu rame banget. Nah, kalau seandainya sistem yang kami buat ini itu bakal pemesanannya menggunakan sistem atau menggunakan online sehingga customer yang berbelanja itu langsung memesan di dalam aplikasi tersebut dan juga langsung membayar di dalam aplikasi tersebut. Dan permasalahan yang kedua, komunikasi antar lantai atau antar waiters dan dapur. Ini sering terjadi permasalahan. Kenapa? Mungkin miskomunikasi. Si customer pesan misalnya kentang goreng 2 pieces, sedangkan yang ditulis waiters itu 1. Sedangkan pas nyampe di dapur itu pasti yang dibuat 1 ya. Dan di situ sering banget terjadi permasalahan. Dan untuk rumusan masalah yang ketiga, pencatatan pesanan sulit untuk diaudit. Kenapa ini kami bilang ini suatu masalah sulit untuk diaudit? Karena masih menggunakan data-data yang manual seperti ini, pencatatan menggunakan buku atau pencatatan menggunakan Excel. Sedangkan kalau seandainya di sistem kami sendiri, semua pesanan, semua data ada dalam satu platform itu sendiri. Sekarang lanjut ke gambaran sistem. Nah, untuk gambaran sistem sendiri sudah pasti menggunakan QR code. Akan tetapi QR code-nya itu akan dipasangkan ke meja pelanggan, yang mana pelanggan bisa mengakses ke menu digital. Nah, gambaran singkatnya, pelanggan akan memindai QR code. Setelah selesai memindai, pelanggan bisa memilih menu yang pelanggan inginkan, lalu mengirim pesanan. Nah, setelah pesanan dikirim, sistem akan meneruskan ke dapur dan dashboard pelayan. Lalu status di pelanggannya akan diperbarui secara real time. Contoh, sudah membeli dan sudah bayar, maka pesanan selesai. Lalu akan dikirimkan struk. Nah, untuk tujuannya yang pasti meningkatkan kecepatan layanan terutama untuk pelanggan. Yang kedua, mengurangi kesalahan pesanan dan menyediakan data operasional untuk pengambilan keputusan. Manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, untuk pelanggan, staf, dan manajemen. Untuk pelanggan sendiri, pelanggan bisa mendapatkan pengalaman yang lebih cepat dan transparan. Untuk staf, yang pasti alur kerjanya lebih terstruktur dan bebannya berkurang. Untuk manajemen, laporan dan insight penjualannya lebih singkat dan dapat didapatkan, ya tidak ribet lah gampangnya. Nah, untuk pengguna sistemnya ada 4. Yang pertama ada pelanggan, yang kedua admin, ketiga pelayan, dan keempat dapur atau koki. Nah, untuk dari pelanggan sendiri, pelanggan bisa mengakses menu via QR, memilih pesanan, memantau status, lalu membayar, dan memberi rating pelayanannya. Lalu admin, manajemen menu, pengaturan meja, mengontrol user, dan akses laporan penjualan secara real time, serta performa harian. Untuk pelayan bisa melihat notifikasi pesanan dari pelanggan, memverifikasi khusus permintaan pelanggan, memanggil staf dapur untuk berkomunikasi tentang pesanan pelanggan, dan membantu proses pembayaran bila perlu. Nah, untuk bila perlu ini contohnya pelanggan
tidak punya dompet digital dan tidak mau membayar menggunakan QRIS, maka pelayan bisa ke kasir untuk membayar secara tatap muka. Untuk dapur atau koki sendiri, dapur akan menerima order masuk, lalu memperbarui status, seperti kalau masih memasak diproses, kalau sudah selesai, ya maka statusnya sudah selesai. Lalu melihat prioritas pesanan untuk efisiensi penyajian. Maksudnya melihat prioritas pesanan, itu maksudnya untuk beban tersendiri. Ya, untuk beban pesanannya tersendiri. Lalu lanjut ke fitur utama sistem. Yang pertama pastinya ada login. Yang kedua menu, ketiga pemesanan, keempat monitoring pesanan secara real time, kelima laporan penjualan dan inventory, dan yang keenam notifikasi push untuk status pesanan. Akan dijelaskan melalui login pertama. Login itu autentikasi menggunakan peran, contoh admin, staff, kitchen, dengan session dan logging aktivitas. Yang kedua QR code menu. Nah, kalau QR code menu ini jika di-scan akan mengeluarkan menu. Yang ketiga, monitoring pesanan. Untuk monitoring pesanan sendiri, dashboard dapur menampilkan antrian, prioritas, dan estimasi waktu penyajian. Selanjutnya, kami memiliki kendala dan tantangan. Salah satunya analis kebutuhan. Kami memastikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional semua terangkum dalam MVR kami, seperti performa, keamanan data pelanggan, dan skalabilitas. Selanjutnya, pembagian tugas. Di job desk kerja kami memiliki beberapa pembagian tugas seperti di bagian backhand, fronthand, UI, US, dan QR. Dan development untuk menghindari tumpang tindih tugas antar sesama kami. Oke. Selanjutnya selanjutnya itu penentuan MVR-nya, menetapkan target waktu respon 2 detik dan uptime-nya 99%. Enkripsi data dan backend berskala. Lanjut. Ini diagram sederhana dari alur informasi kami, seperti pelanggan men-scan dari QR, lalu sistem melakukan place order, dan sistem juga melakukan route dan notifikasi untuk ke karyawan. Selanjutnya, arsitek dan teknologi kami di bagian backend kami memakai RESTful API, database relasional, dan autentifikasi JWT, dan penyimpanan media untuk foto menu. Selanjutnya di fronthand Progressive Web App PWA untuk kompatibilitasnya luas, UE meresponsif dengan tema hitam dan aksen putih. Jadi bagian fronthand kami itu lebih berwarna hitam dan putih untuk gaya kami. Oke, di bagian analytics dan laporan, dashboard penjualan real time, laporan harian mingguan, dan ekspor CCV untuk manajemen. Selanjutnya, jadi kesimpulan dari langkah selanjutnya yang kita harapkan dari pengembangan ini adalah hasil proyek ini, prototipe QR code ordering siap diuji di lingkungan terkontrol, alur pemesanan end-to-end bekerja, dan dashboard memonitoring pesanan secara real time. Manfaat dari proyek ini meningkatkan kecepatan layanan, mengurangi kesalahan input, menyediakan data untuk pengambilan keputusan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Di bagian harapan pengembangan kami, implementasi integritas POS, fitur pembayaran terintegritas, optimasi FBR, dan uji lapangan bersama mitra restoran lokal untuk validasi skala tertentu selanjutnya. Dan terima kasih.